Ini demo soal apa? Ah, demo soal apa? Ditanya nggak tahu, ini demo soal apa? Nggak tahu. Aneh. Ini demo soal apa? Datang aja gitu kan, nggak tahu demo apa, yang penting dapat wit, ya kan? Ya Allah. Demo soal apa? Ceritanya gimana tadi diajak ke sini? Ceritanya gimana, Bu? Ceritanya mau ikutnya demo katanya. Kemana ke Kuningan katanya. Demo apa nggak tahu. Nggak tahu. Siapa namanya? Namanya siapa? Amjan Munpatahu. Ini demo soal apa? Nggak tahu, Pak. Lo kesini ngapain? Ikut-ikutan aja, Pak, demo. Dapat apa? Dapat duit lah, 35 Kak. Berapa? 35.000. Dapat duit 35.000. Aduh, udah demo happy-happyan, nggak tahu mau demo apa, yang penting wow. Lucu kalian, lucu. Ngomong-ngomong, itu borongan atau harian, Dek? Soalnya aku mau nyewa juga. Mau nyewa buat benerin genteng di atas. Orang-orang cerdas bilang Anis Decak. Aduh, mereka sibuk demo-demo sana sini, sibuk ngurusin angket lah sana sini segala macem. Duh, kalian nggak tahu ya, kalau sekarang itu akhirnya Pak Prabowo dianugerahi pangkat Jenderal Kehormatan Bintang 4 oleh Bapak Presiden Jokowi, ya kan? Seperti yang kita ketahui, Pak Prabowo dibebas tugaskan dengan hormat dari Dinas Kemiliteran di tahun 1998 dengan pangkat terakhir Jenderal Bintang 3. Di tanggal 28 Februari 2024 di rapat pimpinan TNI Polri akan ada penyematan Jenderal Kehormatan Bintang 4 kepada Pak Prabowo oleh Pak Presiden kita, Bapak Jokowi. Saya ucapkan selamat ya Pak Prabowo. Kami bangga sama Anda, Pak, ya. Pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Pak Prabowo ini didasarkan atas dedikasi dan kontribusi yang tinggi di dunia militer dan pertahanan negara. Wih, keren coy, asli mantap banget kan. Ibu emang itu ya pita suaranya nggak serak ya kalau ngomong gitu terus. Tapi ini sih ya bebas sih kalau mau berpendapat. Jadi aku mau fan art ibunya karena ibunya tuh kayak cantik banget. Aku mau gambar ibunya secara gratis dan ini dalam lubuk hati yang paling aku sayang. Aku akan merasakan hidup menanti padi yang ngoblok dan tidak ingin menyuarakan kambing berkembing. Jadi misalnya kita pakai kacamata kan itu kan warna merah ya. Jadi kenapa ya 1 tambah 1 11? Waduh, kayaknya 3. Ingat. Ini aku membuat sesuatu yang sangat bagus karena gunungnya besar. Giginya ditambahin ya. Gak usah deh. Kan ompong ya. Om keceplosan deh. Maaf. Ibu cantik sekali. Ibu cantik sekali kalau dilihat dari lubang sedotan. Baik saya, beliau adalah waliullah ya. Mungkin ya, Masya Allah ya. Mungkin beliau adalah waliullah. Ya, kalau memang betul-betul beliau waliullah ya, maka kita berhati-hati. Bagi pembenci Bapak Anies harus hati-hati ya. Bagi yang tidak suka dengan Bapak Anies harus hati-hati. Kenapa? Ya, karena dalam suatu hadis disebutkan bahwa barang siapa yang memusuhi waliku, sesungguhnya aku mengumumkan perang terhadap dirinya. Jadi jangan sampai ya kita memusuhi walinya Allah. Enggak. Ya, kalau kita musuhi walinya Allah, maka Allah akan menyatakan perang kepada dirinya. Kalau sudah dinyatakan perang, pasti dia hancur dan kalah.
Nah, kita kan nggak mau memusuhi wali Allah, nggak bakal kita ngapain kita mau memusuhi wali Allah, enggak lah. Sama Pak Anies, enggak, ngapain musuhin Pak Anies, ngapain, nggak ada kok, nggak ada pemusuhan, nggak ada musuh-musuhan sama Pak Anies, nggak ada, cuman nggak mau nyoblos dia aja, nggak benci kok sama Pak Anies, nggak benci, ya hati nuraniku aja nggak mau nyoblos dia gitu, ya dengan beberapa alasan-alasan tertentu. Presiden terbaik selama Indonesia ini berdiri adalah Bapak Joko Widodo. Mereka semua ingin memakzulkan. Apakah akan kita diamkan saja? Hasil pemilu tanggal 14 kemarin, mereka semua berencana untuk membatalkannya. Hasil suara rakyat Indonesia yang betul-betul menginginkan Bapak Prabowo dan Mas Gibran menjadi pemimpin negeri ini, itu yang mereka mau batalkan. Apakah ini juga mau kita diamkan? Saudara-saudaraku, orang yang berdemo di depan kantor KPU, orang yang berdemo di depan kantor Bawaslu, mereka semua orang bayaran. Mereka hanya sekelompok manusia yang dibayar karena tidak terima dengan kekalahan. Ada yang merencanakan, mengusulkan agar DPR RI menggunakan hak angket. Untuk apa? Saudara-saudaraku mesti pahami. Jujur saya katakan, saya tidak percaya kepada anggota dewan. Karena mereka juga bukan malaikat. Ya, sekali lagi saya katakan, kalau memang anggota dewan semua orang bersih, mereka pasti udah membuat dan mengesahkan undang-undang perampasan harta koruptor. Teman-teman, ulah mereka semakin lama semakin keterlaluan. Kalau dibiarkan, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang ingin melihat kegaduhan di negeri ini. Mereka hanya mementingkan kelompok mereka. Mereka ingin melihat perpecahan di antara sesama umat bangsa ini. Iya. Saya yakin mereka semua didalangi. Pasti tuh. Hanya untuk memperjuangkan imigran-imigran keturunan Arab Yaman itu supaya memimpin bangsa ini. Mereka sengaja untuk membuat kegaduhan. Ini yang mau kita biarkan? Saudara-saudaraku, kalau memang kita cinta kemajuan negeri ini, kalau memang betul kita mencintai pemimpin bangsa ini, udah saatnya mereka kita beri pelajaran. Udah saatnya kita tunjukkan kepada mereka bahwa selama ini yang mereka suarakan bukan suara rakyat Indonesia. Bahwa selama ini yang mereka suarakan adalah suara golongan-golongan yang sakit hati. Betul, karena Pak. ormasnya dibubarkan. Iya. Karena paham mereka nggak diterima di negeri ini. Betul. Saudara-saudaraku, kalau memang saudara-saudaraku sependapat dengan saya, sebarkan yang baik. Sebarkan berita ini kepada semua saudara-saudara kita yang ingin Indonesia ini sejahtera, yang ingin Indonesia ini tentram, yang ingin Indonesia ini maju. Elit-elit politik biadab itu tidak bisa lagi dibiarkan. Mereka udah melampaui batas. Sebagai seorang manusia, presiden dihina, hasil pilihan rakyat mereka bilang curang. Inikah yang mau kita biarkan? Nah. Mari saudara-saudaraku, saatnya kita menghadapi mereka dengan cara kita sendiri, supaya mereka paham bahwa rakyat negeri ini masih mencintai pemimpinnya dan masih bisa memilih mana yang terbaik untuk bangsa ini. Tentu, Pak.
Karena tidak mudah untuk memaksulkan. Tentu rakyat akan turun tangan pastinya. Tidak akan diam kalau sampai terjadi, ya kan. Jadi buat teman-teman pendukung Pak Prabowo, jangan sampai tinggal diam kalau terjadi kenapa-kenapa, guys. Lindungi Bapak Presiden kita, Pak Jokowi dan juga Bapak Prabowo, yang sebentar lagi insya Allah bakal dilantik menjadi Bapak Presiden kita. Setuju tidak? Setuju dong. Jokowi adalah Fir'aun di zaman sekarang, katanya. Saya tuh heran gitu ya, dari mana gitu loh persamaan antara Jokowi dengan Fir'aun itu dari mana coba? Gini, Fir'aun itu ngaku Tuhan dan dia perintahkan rakyatnya secara paksa untuk menyembah dirinya. Sekarang saya tanya, emang Jokowi ngaku Tuhan? Jokowi perintahkan rakyatnya untuk menyembah dirinya? Enggak kan? Bahkan kita tuh dibebasin gitu loh untuk menyembah siapapun. Kita masih bisa sholat 5 waktu, masih bisa puasa, masih bisa mengadakan kajian. Bahkan saya belum pernah dengar ya, kajian itu dibubarin sama pemerintah tuh belum pernah dengar. Yang ada itu malah dibubarin sama yang bukan pemerintah. Iya. Aneh kan? Jokowi adalah Fir'aun di zaman sekarang. Iya, yang terjadi kemarin. Mana yang bubarin lo? Malah dibubarin lo. Tapi harus punya nyali untuk mengakui kekalahan. Ya kalah, jangan bilang orang lain curang. Kita itu belajar ngaji tinggi-tinggi, bukan suruh merubah takdir, tapi suruh untuk bisa menerima takdir. Iya. Takdirmu yang takdirmu, takdirku yang takdirku. Pak Anies di Indonesia itu meraih kemenangan. Saya percaya Bapak ini berusaha menghibur diri sendiri dan menghibur pendukung-pendukung 01. Jujur aja, tidak usah malu. Tetapi perlu diketahui, boleh menghibur diri tetapi harus bisa menerima kenyataan dan fakta-fakta. Ini dia real count KPU pada tanggal 27 Februari 2024. Kemarin berarti 14.00 Anies Muhaimin hanya mendapatkan 24,46% atau 31.190.399 suara dan memenangkan 2 provinsi dari jumlah 38 provinsi yang ada di Indonesia. Dan Prabowo Gibran 58,84% atau 75.034.600 suara dan memenangkan 36 provinsi dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Yang menjadi pertanyaan, Indonesia mana yang dimenangkan? Di Indonesia mana Anies itu menang? Kalau mungkin bisa jadi, kalau di Aceh bisa jadi Anies menang. Kalau enggak Bapak bawa aja Bapak Anies menjadi gubernur di sana gitu loh. Iya kan, cocok. Jangan pernah berarti mengklaim-klaim sesuatu hal tanpa didasari dengan bukti. Malu jadinya. Tadi juga saya mendengar apa yang disampaikan Bapak ini, kalau terjadi kecurangan sampai 50.000 TPS, pasangan calon 02 bisa didiskualifikasi. Anda kan seorang pendukung, Anda seorang sukarelawan, Anda seorang pendukung 01. Kenapa tidak pernah menggaungkan untuk pemilu ulang? Kenapa yang diharapkan itu adalah mendiskualifikasi 02? Karena faktanya, apabila dilakukan pemilu berulang-ulang dan ulang sampai negara ini bangkrut, saya percaya Prabowo Gibran bisa menang. Saya yakin dan percaya hanya mendiskualifikasi 02, disitulah 01 dan 03 punya harapan. Saya mau ingatkan, sampaikan sesuatu hal dengan fakta. Jangan hanya dengan kata-kata. Salam. ya kalau diulang-ulang terus nanti petugas KPPS-nya menjadi pegawai tetap dong. Surat At-Taubah ayat 14. Allah bilang apa? Qatiluhum, lawan mereka. Betul, kita harus revolusi. Allah yang bilang, yu'adzibumullah, Allah yang akan mengazab mereka. Tapi kita harus turun yang banyak. Turun 2 juta orang. Semua nanti tanggal berapa kita rame-rame turun. Ini perintah Allah. Karena mereka sudah zalim, mereka sudah jahat, maka Allah perintah qatiluhum, yu'adzibumullah biaidikum. Allah akan hancurkan mereka, tapi lewat tangan kita. Islam, umat-umat yang beriman harus hadir nanti tatkala ada, kita akan mengadakan turun ke jalan. Jangan cuma 100.000, 2 juta orang harus turun. Seluruh Indonesia serukan untuk mereka datang. Seluruh Indonesia kagak lah. Pendukung 02 nggak mau. Ngapain? Disuruh 2 juta demo. Yang mau kasih makan siapa?
Aduh, si ibu mending bu istirahat di rumah, main sama cucunya, nikmati hari tuanya, gitu. Adang ding dong gitu sama ibunya. Aduh, udah lah. Dalam kisah Pak Prabowo banyak hal yang bisa kita pelajari. Salah satunya adalah ketika kita dijatuhkan oleh banyak orang, termasuk orang yang terdekat kita, dan kita tidak menyerah. Suatu saat ketika Tuhan ingin mengangkat kita, tidak ada satu orang pun yang dapat menghentikannya. Dan tidak ada kata menyerah dalam sebuah perjuangan. Ketika dia jatuh, dia bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, dan akhirnya satu persatu dia meraih keberhasilannya. Tahun ini di mana tahun Pak Prabowo memetik hasil dari kesabaran dan perjuangannya. Satu persatu Tuhan buktikan dan Tuhan perlihatkan bahwa tidak ada tangisan, darah, keringat, dan air mata yang sia-sia. Kalau ada orang yang ingin menjatuhkanmu, berbangga hatilah karena berarti dirimu tinggi sehingga banyak orang yang mau menurunkan dan menjatuhkanmu. Salam dari TKN Koprabu. Yang suka video saya silakan follow dan tinggalkan komentar. Ya, begitulah Pak Prabowo. Beberapa kali gagal dalam mencapres, tapi untuk tahun ini alhamdulillah Pak Prabowo insya Allah bakal jadi presiden kita. Amin. Sampai di sini aja dulu videonya. Terima kasih udah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di next video. Bye bye.